Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdian Syahbi Putranto dengan NIM 231041025 dari Prodi Teknologi Pangan Institut Teknologi B.J. Habibie. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya ketahui tentang turunan dan integral, yaitu definisi turunan, aplikasi turunan, rumus turunan, definisi integral, aplikasi integral, dan rumus integral. Satu, definisi turunan. Dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan. Mungkin dapat kalian pahami, ini adalah gambaran aplikasi turunan yang berisi sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 x 24 cm. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan meliputinya. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum, yang dimana dalam rumus tertulis sehingga diperoleh titik stasioner X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Volume X sama dengan 24X ditambah 276. Sehingga volume dalam kurung 18 sama dengan 156 lebih besar dari 0 di X sama dengan 18 terjadi min lokal, dan volume dalam kurung 5 sama dengan min 156 lebih kecil dari 0 di X sama dengan 5 terjadi min lokal. Untuk menentukan volume maksimum, bandingkan nilai volume jika X sama dengan 5 dan X sama dengan 0, X sama dengan 12. Agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak panjang 35 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 5 cm. Adapun poin yang mungkin dapat kita pahami, bila fungsi y sama dengan f dalam kurung x kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a serta f dalam kurung x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi y sama dengan f dalam kurung x ditentukan dengan turunan kedua, di mana dapat berupa nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Sedikit penjelasannya, nilai maksimum f dalam kurung x sama dengan 0 dan f dalam kurung x lebih kecil dari 0 jika f dalam kurung x1 sama dengan 0 dan f dalam kurung x1 lebih kecil dari 0, maka f dalam kurung x1 adalah nilai balik maksimum dari fungsi y sama dengan f dalam kurung x, dan titik x1 dalam f dalam kurung x adalah titik balik maksimum dari kurva y sama dengan f dalam kurung x. Begitupun kejelasan poin B dan poin C. Adapun rumus turunan, misalkan f dalam kurung x sama dengan 12x kurang 5, carilah nilai f dalam kurung 3. Penyelesaiannya, f dalam kurung 3 sama dengan limit delta x menuju 0, f dalam kurung 3 tambah delta x kurang f dalam kurung 3 dibagi delta x sama dengan limit delta x menuju 0, 12 dikali 3 tambah delta x kurang 5 kurang 12 kali 3 kurang 5 dibagi delta x
sama dengan limit delta X menuju 0 12 delta X dibagi delta X sama dengan 12. Adapun contoh soal yang mungkin kalian bisa pahami sebagai berikut. Materi yang kedua, definisi integral. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah anti turunan dari proses hitungan diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari pernyataan. Integral bisa dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan fx tambah c. Kemudian karena biasanya anti turunan dari fx dinotasikan dengan fx dx atau integral fx terhadap x. Selanjutnya aplikasi integral. 1. Menghitung luas daerah. Misalkan daerah D sama dengan X, Y atau A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan F dalam kurung X. Luas D sama dengan langkah 1, iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi F dalam kurung X dan alas dalam kurung lebar delta X. Delta A sama dengan Fx delta X. 2. Luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh luas D sama dengan A sama dengan B turunan A F dalam kurung X dx. Yang berikutnya integral tak tentu. Dalam kalkulus, integral tak tentu atau disebut sebagai anti turunan atau anti derivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti sehingga cara pengintegralannya yang menghasilkan fungsi tak tentu disebut integral tak tentu. Dan berikut adalah contoh-contoh rumus integral tak tentu. Berikut contoh soal integral jika 3x pangkat 2 ditambah x dx sama dengan 3x pangkat 2 dx tambah 4x dx sama dengan 3x pangkat 3 dibagi 3 tambah C1 ditambah 4 x pangkat 2 bagi 2 tambah C2 sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah G3C1 tambah 4C2 sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah C. Dan berikutnya adalah integral tentu. Integral tentu atau definisi integral adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Adapun rumus integral tentu bisa ditulis A interval B dalam fungsi x dot dx sama dengan f dalam kurung B min f dalam kurung A. Adapun contoh soalnya, interval 3 min 1 dalam kurung 6x pangkat 2 tambah 5 dx sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 tambah 5x pangkat 3 min 1 sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x 3 min 1 sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 3 tambah 5 dalam kurung 3 dikurang 2
min 1 pangkat 3 sama dengan 54 tambah 15 kurang min 2 kurang 5 sama dengan 69 tambah 7, dan hasil akhirnya sama dengan 76. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika sangat kurang jelas penjelasan dari saya, karena sesungguhnya saya juga kurang paham dengan materi tersebut. Saya Nurdiansyah Putranto mengucapkan banyak terima kasih.